sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lama-lama terbenam kira-kira sehari penuh. Kenapa ya itu bisa terjadi? Kenapa rupanya? Kenapa dia kan Tuhan kuasa, saya melakukan segala sesuatu kan? Kalau bisa lah. Apa masalahnya? Dia pakai Yesus dipakai Tuhan untuk melakukan pacaran itu. Kok matahari bisa bergerak? Iya, udah kan makanya kan sosok bintang. Enggak masuk akal kan matahari itu. Iya, dia semua dipakai oleh Tuhan melakukan mujizat. Enggak, dia enggak tahu dulu. Masuk akal ayo Tuhan kalian pulang masuk akal enggak menurut Anda? Coba matahari Pak tunjukkan Tuhan kalian melakukan mujizat. Coba tunjukkan. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Matahari pada berganti. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Masuk akal. Itu masuk apa SD, Bang? Masuk SD lah. Sedangkan Diam dulu. Gini, apakah Tuhan Yesus mengenal iblis? Oh, kenal lah. Kenal, oke, kenal ya. Kenal. Apakah Tuhan Yesus mengetahui bahwasannya iblis telah merasuki Yudas? Izin turun dulu ya, host, angkat Oh, telepon. tahu dia. Siap. Tahu dia. Hah? Tahu ya? Berarti tahu dia. iblis dan Tuhan Yesus Anda telah bekerja sama untuk penyaliban Yesus. Oh, Benar atau benar? Tidak bekerja sama. Itu lo bodohnya. Tidak. Ada Main memang kendeng. bodoh. Dek, Tahu main ya, kendeng. kalian memang umat bodoh. Tahunya saya. Susah. Ya kalian tuh umat buta, udah buta bodoh lagi. Mabok ini anak ini, mabok. Iya, Mabok ciu dia. iya kalian tuh sudah buta, bodoh lagi. Coba jelaskan Tahunya secara saya. akademis Iya, bagaimana. oke, saya jelaskan. Ya, Oke. Yudas sudah sebagai anak binasa itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi dia kan kerasukan. Iya, Dari dia mana sudah Anda ditetapkan. bilang mengatakan? Dia sudah dalam ketetapan mengatakan. Tuhan, makanya. Berarti Tuhan Makanya- membinasakan manusia. Bagaimana tuh membinasakan? Itu artinya beda. Tuhan membinasakan manusia. Tuhan membinasakan manusia. Ini kayaknya Yudas ini anak ini kebanyakan Yudas Amsal itu ini. merupakan anak binasa, tahu anak binasa? Lu kayaknya bro kebanyakan Amsal lu kebanyakan Amsal. Iya, udahlah kan nggak tahu apa. Kalian itu umat buta, buta bodoh. Amsal 31, Amsal 316 kebanyakan Amsal 316 ini. Kebanyakan minum Bacain. anggur jadinya Ya, kayak gini. nggak bacain bisa dulu. berpikir yang jernih. Sebentar ya lain. Amsal 316 dia. Ya, Iya dengerin Amsal 31 nomor 6 kebanyakan lu begitu lu. Coba dibacain Bang. Amsal 31 nomor 6. Berikanlah minuman Ya, kenapa? keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada orang yang susah hati. Nah ini kebanyakan ini nih. Iya kena. Iya. Kalau lu susah hati nih. Iya, aduh. Nah, ini belum lagi tuh. Kalian memang umat umi. Susah hati dia diberi minuman keras. Oke. Iya. Berarti begini, Bro. Udah buta Bro. bodoh lagi. Bro, oke. Tolong Iya, dong bacain Yeremia silakan. 4:22 buat dia, Iya. Bang. Kenapa lagi Yeremia? Coba, Yeremia itu tidak enggak, kenal sama gini. Tuhan Allah WCT. Tolong bacain Anda Yeremia Anda 4:22 buat dia, Bang. Begini, Bro. Iya, Bro, Yeremia, begini. Nabi Yeremia tidak kenal sama Guys. Tuhan bernama Allah WCT si setan itu. Oh iya. Ya, silakan. Oh ya nggak kenal Yeremia nggak kenal Tuhan. Emang si setan itu Oke. memang. Iya. Iya, Jadi begini. saya Bro. dapat melihat Aduh. bahwa yang Shalom. Tuhan bernama Allah WCT itu adalah setan Shalom. itu. Ya, silakan. Ya, Oke, shalom. saya boleh ngomong nggak? waktu aja, Bang, biar enggak cepat pikir. Jadi begini ya. Ya. Gini, jelaskan secara yang baik lah. Ini keimanan Anda ini. Kita kan boleh bertanya Oh kan? iya, saya justru senang dengan keimanan saya dengar teguh dulu. kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat saya. Silakan. Oke, berarti Tuhan Iya. Anda itu satu Iya. kan? Bukan Satu sama kan? Nabi palsu dari Arab itu. Iya Dia iya telah iya. dibinasakan dari Iya iya tempat iya iya neraka. iya 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 iya. Silakan Berarti silakan. Dia Tuhan telah diusir Anda dari itu satu surga. kan? Satu. Iya.
Tuhan Anda 1, 2 atau 3? Ya, Tuhan saya satu. Sema Israel, Satu, oke. Adonai Eka. Markus Iya, 16 Sema Israel, nomor 19. Adonai Elohenu, Adonai Eka. Belum selesai. Tuhan hanya satu, Iya, satu-satunya, iya. tidak ada Tuhan lain. Maka tidak ada Tuhan bernama Iya, Allah, si Adonai. setan itu. Iya. Kamu bro yang menciptakan manusia siapa bro? Adonai Elohenu, Bro, Adonai menurut kamu Eka. yang menciptakan Oke. manusia siapa? Tidak Yang ada menciptakan Tuhan manusia lain. siapa? Termasuk Tuhan si setan dari Oke. Arab itu. Iya. Udahlah, Iya, silakan. udahlah. Apalagi? Iya bro, yang menciptakan manusia Iya, siapa? apalagi? Yang Dengan menciptakan kuasa Roh manusia Kudus saya siapa? hajar kalian penyesat-penyesat. Iya, yang menciptakan manusia siapa? Iya, Yesus. Berarti Yesus menciptakan ibunya? Iya, dia diciptakan. Iya, termasuk Anda. Iya katanya. Termasuk Anda diciptakan dia. Aduh. Jadi ibu, jadi Dia tahu siapa anak, Anda. jadi anak kandung Yesus menciptakan tahu ibu kandung. siapa Anda. Astaga. Anda itu penyesat, Iya, iya. pendusta. Jadi anak kandung menciptakan pembohong, ibu kandung ya, bro? penipu. Dia tuh tahu siapa Anda. Nih bro, dengerin dulu. Iya, Masuk akal dia nggak itu anak kandung Allah menciptakan dong. ibu kandung? Masuk Iya. akal nggak bro? Dia tuh menciptakan, masuk akal lah. Iya. Oh masuk akal. Iya, saya Masuk masuk akal, akal. saya. Saya dapat melihat kebenaran itu. Akal waras saya. Amsal, Sama Amsal. seperti Yohanes Saya Pembaptis. masih punya akal waras saya. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Amsal, dapat Amsal. melihat Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Saya tambah yakin loh sama Makanya Islam. Karena Iya, Tuhan dia dengan komplain di kuasa Yeremia nama 4:22. Yesus Itu dia itu ada di menghajar situ. para penyesat-penyesat. Yeremia Yang 4:22. Tidak, Bro, yang dikandung Bunda Maria manusia atau Tuhan? oh manusia dan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, yang dikandung oleh Maria itu Tuhan dan manusia. Oh jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Ya, yang dikandung oleh Maria itu Tuhan dan manusia. Ya, yang disusui Bunda Maria Tuhan apa manusia? Ya, manusia dan Tuhan. Kenapa? Berarti Bunda Maria menyusui Tuhan. Bunda Maria menyusui manusia. Bingung dia, bingung dia. Nabi-nabinya. Bingung dia. Iya kan ketawa, silakan kalian Iya, ketawa. iya, iya. Tapi Makanya. dalam penghakiman tidak. Tapi Iya, dalam baik, baik penghakiman gitu. tiba, dia datang. Jawab Karena dulu, akan Bunda Maria menyusui Tuhan apa menyusui manusia? Iya, termasuk si setan dari Arab itu, termasuk si Nabi Muhammad, si Nabi palsu, cepat ke belakang. Iya, dia hamil loh. Jadi konten ini bang, Dari konten tadi ini makin dalilnya dalam dalil kalau ngomong, bang. bro. Kalau dalil Yesus gelut merupakan bang. hakim yang Itu agung. oten. Konten Iya. itu dalilnya dalilut. Kalau dalil gelut dia ngajak gelut. Ini malu-maluin nih, pemusnah Nabi palsu. itu sebagai hakim? Bunda Maria menyusui Tuhan apa manusia, Palsu ini, bro? coba. Ini nih. Bro, palsu ini si Nabi si palsu agen sini. sebagai hakim? Bro, Coba. dengerin dulu baik-baik. Itu Bunda Maria itu, apakah Dia Bunda pemusnah Maria Nabi menyusui palsu. manusia Dia atau Kristen. Tuhan? Bunda Maria menyusui manusia apa Tuhan? Dia manusia dan Tuhan. Jadi Bunda Maria menyusui Tuhan. Ya, dia menyusui manusia dan Tuhan. Berarti Bunda Maria menyusui Tuhan. Ya, dia menyusui manusia dan Tuhan. Oke, Tahu jadi kenapa? Ketika Iya, iya. Yesus di bait Allah, dengar ya. Nah, Ketika Yesus anak masih kecil di bait Allah, itu para imam yang terkagum-kagum dengan Yesus. Kenapa? Oke. Karena dia memang manusia terus yang Bunda Maria menyembah siapa? Iya, dia itu walaupun masih kecil, dia itu seorang manusia. Iya, dan Bunda Tuhan. Maria menyembah siapa? Dia itu dia maha tahu, dia tidak kehilangan Iya, naturalnya. Bunda Maria Kalian menyembah itu siapa? umat para bodoh kan semua. Bunda Iya, Maria kalian menuhankan itu umat siapa? Kalian itu umat buta, umat buta. Bunda Maria bodoh lagi. menuhankan siapa? Semoga kalian dapat hidayah sejati. Iya, Bunda dari Maria Tuhan menuhankan Allah. siapa? Iya, semoga kalian dapat hidayah sejati dari Tuhan Allah Israel. Bunda Maria menuhankan Tuhan siapa? dari ilah-ilah Kabur si nih. setan itu. Biarin. Bunda Maria menuhankan siapa? Ya, menuhankan siapa? Iya, Ya, dia siapa menuhankan Tuhannya Yesus, Bunda kok. Maria? Siapa? Iya, dia menuhankan Yesus kok. Dia Berarti tahu. menuhankan anaknya. Dia tahu, Bunda Maria tahu siapa dikandungnya, tahu. Iya, jadi ayo. Bunda Maria menuhankan anaknya gitu. Dia bahkan dengar baik-baik ya. Bunda Maria mengandung Yesus ya, anak laki-laki yang diberi Iya. nama Yesus, disebut juga Kristus. Ya. Itu Jadi- telah dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Iya, Bunda Maria kepada menuhankan Maria. siapa? Iya, dengar baik-baik. Malaikat Gabriel sebelum Bunda Maria menuhankan siapa? Dengar baik-baik. Ya. Malaikat Gabriel telah menemui Maria sebelum Maria mengandung. Terus Bunda Maria menuhankan "Kamu siapa? akan mengandung anak laki-laki.
Ya, Terus? dan kamu harus memberi nama Yesus disebut juga Kristus. Jadi Bunda Maria menuhankan siapa? Immanuel. Dan Maria sudah tahu itu. Iya, Sudah Bunda sangat Maria tahu, menuhankan bahkan. Bunda Maria menuhankan Oke. siapa? Oke. Saya tanya dulu. Woi, Nabi Bunda palsu itu Maria ketika menuhankan siapa? dilahirkan dari Woi, Nabi palsu itu ketika dilahirkan. Bunda Maria siapa menuhankan saksinya? siapa? Kau nggak jawab itu. Ayo. Ketika Nabi palsu Bunda itu dilahirkan, Maria siapa menuhankan saksinya? siapa? Siapa saksinya? Siapa Ketika Tuhannya Nabi Bunda palsu Maria? dilahirkan, Woi. Nabi palsu itu, woi. Bunda Maria Nabi palsu itu menuhankan dilahirkan, siapa? saksinya? Kamu kok nggak Nabi jawab palsu sih? itu siapa saksinya? Bunda Maria menuhankan siapa? Menuhankan Yesus, kenapa? Berarti menuhankan anaknya. Tanya simpel. Kenapa rupanya? Orang dia memiliki natur ilahinya kok. Oke, waktu Bunda Maria menyusui Yesus, apakah dia sambil menyembahnya? Loh, dia nggak tahu kok. Dia Jadi tahu sambil gini nih. Cucu, disembah juga gitu. Maria tahu siapa Yesus itu, tahu kali dia. Jadi Bunda Maria menyembah bayi. Dia tahu. Karena dia ketawa Anda, silakan. Anda selama di dunia, silakan ketawa. Ini sebenarnya Iya, selama pertanyaan di dunia, pertanyaan ini silakan bukan Anda menghujat ketawa. ya. Tapi ketika Gini, Anda gini, meninggalkan bro. dunia ini, Halo, kalian halo. dibinasakan di neraka. Iya. Jadi gini bro, Iya. kami itu bertanya itu bukan menghujat, itu pertanyaan yang sangat logis gitu iya, bro. Makanya dijawab pun saya baik-baik menyampaikan aja. dengan kelogisan. Justru saya menyampaikan dengan kelogisan. Oke, berarti Iya Tuhan Anda kan dong. satu. Saya Tuhannya kan menyampaikan satu. dengan kelogisan. Nah, lalu kenapa? Itu jadi dipertanyakan tadi apakah Bunda Maria itu menyembah kepada anaknya sendiri, itu kan pertanyaan gitu. Iya, saya jawab ya. Maria tahu siapa Yesus, ya. Makanya ketika Yesus mengajari Maria tahu, dia duduk mendengar, dia tahu. Jadi Yesus dia tahu siapa mengajari Yesus. Dia sangat mengajari Maria. tahu lah dia. Ah. Itulah Anda memang kalian memang umat buta dan bodoh. Maria itu tahu siapa Yesus. Karena kenapa? Jadi Karena gini. dengar dulu baik-baik saya belum selesai bicara. Karena sebelum Maria mengandung Yesus, ya, dia telah bertemu malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel telah mengatakan kepada Maria, kamu akan mengandung anak laki-laki yang kau akan berikan dia Yesus, disebut juga Kristus, Immanuel. Tahu arti Immanuel? Ya, Tahu nggak? kamu tahu arti Kristus Imannya nggak? si Noel. Iya, jadi kalian nggak tahu apa-apa. Nggak, Kalian aku telah tanya, dibodoh-bodohi aku oleh tanya. ajaran sesat. Iya, silakan. Arti Kristus apa? Yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Iya, bapaknya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, dia Tuhan. Bapak siapa? Bapaknya Yesus siapa? Allah Bapa. Berarti ada dua Tuhan. Allah Bapa yang mengurapi anaknya. Berarti Yang jadi Tuhan manusia. Tuhan mengurapi Tuhan. bejana. Ya tahu lah, kalian nggak tahu apa-apa. Berarti Makanya Tuhan saya mengurapi Tuhan. Wih. Iya, makanya jadi begini. Kristus itu dia yang diurapi. Yang diurapi oleh siapa? Diurapi oleh Bapaknya. Berarti bapaknya mengurapi Tuhan. Makanya Yesus dalam kepenuhan Roh Kudus itu menunjukkan Iya. dia yang diurapi. Paham? Jadi yang diurapi itu Tuhan, yang ngurapi siapa? Bapak. Iya, maka dengar saya baik-baik ya. Jadi Bapak itu juga Tuhan atau merupakan siapa? Tuhan. Iya, kenapa? Iya, Bapak itu Tuhan Gimana? atau bukan? Ya dia Tuhan juga, Bapak. Berarti ada dua Tuhan. Satu Tuhan. Berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Loh kenapa? Dia mengurapi anaknya kok jadi manusia? Kan Yesus Nah, sebagai manusia, diurapi dia. Anaknya itu Tuhan atau Kenapa? bukan? Anaknya Tuhan. Ya, berarti Tuhan Nubuatannya mengurapi ada. Tuhan. Ya nubuatannya ada, Mazmur. Iya. Dia itu raja berarti di atas Tuhan segala mengurapi raja. Tuhan. Iya, dia itu raja di atas segala raja, termasuk raja Anda dia. Yang Paham? mengurapi Tuhan siapa? Kerajaannya di mana, Bang? Termasuk Kerajaannya Yesus di mana, Bang? Yesus itu termasuk raja Anda. Ya, yang mengurapi Kalau Tuhan Anda siapa? raja, Kerajaannya Anda akan Yesus itu diusir di mana, dari Bang? kerajaannya. Yang Sebentar. pindah dulu. Kenapa? Yang Kerajaannya pindah Yesus itu di mana? Iya, kerajaan di dunia ini nggak nampak, tapi dulu. dia ada. Di mana? Enggak. Kalau raja punya kalau raja punya kerajaan, Bang. Kalau nggak nampak ya bukan istana. raja berarti, Bang. Iya, Kerajaan itu punya di- istana, punya permaisuri, Iya, bro. dengar makanya dengar saya.
Makanya ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, itu dia secara tidak langsung mengajarkan bahwasanya kerajaan Allah akan turun ke dunia ini. Makanya dikatakan Bapa kami di surga, Ya di mana dikuduskanlah kerajaannya? namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah Ya kehendakmu di kerajaan bumi Yesus seperti di di surga. mana? Bang, Woi, Bang, kerajaan kalau Yesus dia di mana? cakap Makanya kotor, dengar dikit kata ya. ajaran Saya Yesus tinggal dalam sebentar Bapa ya. kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, Kerajaan Yesus di mana? Kerajaan Allah itu sudah ada di dunia ini. Woi, woi. Kerajaan Kenyataannya Yesus di Sambo mana? membunuh Ya, polisi. kalau Itu kerajaannya damai nggak seperti di surga nggak yang di bumi ini kerajaannya? Buktinya Pak polisi kalau nembak polisi masalah itu. Iya. Iya kan dia kan juga sama beriman. Kan datanglah kerajaannya sama seperti abang dia. Tapi kenapa nembak polisi, nembak ini? Berarti kerajaannya nggak ada bang di bumi, iya, kerajaan surga bang. Dengar baik-baik ya. Karena di dunia ini ya masih masih adanya kerajaan dunia. Ya, makanya di dunia ini adanya kerajaan dunia dan adanya kerajaan Allah. Kata abang Ya, tadi kan datanglah adanya kerajaan dua surga ke kerajaan di bumi sini. ini. Buktinya masih banyak Iya, orang bunuh-bunuhan, masih banyak orang kayak abang yang suka menghujat. dengar dulu. Apakah itu termasuk kerajaan surga? Kan enggak bang. Kalau kerajaan surga Penanda- berarti orangnya damai, nggak kayak abang. Dengar dulu Saling baik-baik. menghujat, Makanya bilang dajjal lah, kafir lah, apalah ya itulah bang. memang dajjal kok. Nah, itu kerajaan surga atau bukan? Tahu nggak Nah iya dajjal. kerajaan Itu surga penentang atau Kristus. bukan? Abang ini mencerminkan membawa kerajaan surga datang dari surga ke bumi ini atau kalau bukan? kerajaan surga kan kerajaan Berarti kan surga bukan. menyampai- Abang ini cerminan Ya, dari kerajaan Yeremia surga 4:22 itu kan bang. berdasarkan Sudahlah, kebenaran. abang ini cerminan dari Makanya Yeremia dalam roh 4:22. kebenaran, Abang baca itu ya, Yeremia 4:22 bang. makanya Itu roh buat abang itu. kebenaran, Tuhan aja komplain dengan sikap abang. makanya roh kebenaran, Yeremia makanya roh 4:22 itu bang. kebenaran yang Cocok ada buat abang. di dalam diri saya menyampaikan Anda itu umat dajjal, Masihu dajjal. Kalian itu penentang Kristus. Ya. Saya Nggak apa-apa, berbicara bang, atas nama umatnya Dajjal, bang. saya Nggak apa-apa. berbicara atas iman Tapi saya kepada umatnya Kristus. Dajjal selo Kalian bang. itu Umatnya penentang Dajjal Kristus, selo bang. Masihu dajjal. Nah, abang bawa-bawa nama Kristus tapi ngegas mulu bang. Dajjal, penentang Kristus. Astagfirullahaladzim. Gosakan Abang ini umatnya Kristus kasih sayang tapi ngegas Iya, mulu. iya, Ntar kena stroke ditanya sama saya Tuhan dengan kenapa kamu kasih marah-marah saya, gitu. Kan Justru kasihan saya abangnya. dengan kasih Iya, tidak abang harus nanti dengan ditanya lemah sama lembut. Kristus, marah-marah terus, kena stroke Justru nanti. Kan saya kasihan bertanggung pendetanya nanti, jawabkan. Bang. Abang nanti diurapi, nanti abang sakramen urapan, pengurapan Iya, sebelum karena meninggal. Kan Rasul kasihan gara-gara Yohanes- abang marah-marah terus Rasul gitu, Bang. Yohanes di dalam Ya surat kasihan yang abang sama menyampaikan pendeta bang nanti bang. adanya roh-roh Soalnya antikristus. nambah-nambahin kerjanya pendeta bang. Iya, Abang habis ini diurapi roh-roh karena antikristus sakit, itu karena yaitu sering marah-marah Masihu bang. Dajjal. Itu bang. Bertobat kalian, tunduk di hadapan Dia. Dia itu adalah Tuhan kalian, Yesus Kristus. Paham? Dengar baik-baik. Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan kalian juga. Mana datanya Kalau Yesus kalian menentang Tuhan? Dia, kalau kalian menentang Dia, kalian telah menentang Raja itu. Iya, mana datanya Yesus Tuhan? Iya, ada Mazmur 110:1 itu nubatan tentang Baca Dia. coba, baca. Ada di Matius pengendapan Mazmur 110:1. Matius berapa? Iya. Bang, tolong bacain Yeremia 4:22 bang. Itu buat abang bang. Kenapa ya Yeremia? Bacakan aja. Dia mau buktikan Yesus Tuhan, tapi dia nggak tahu dalilnya. Justru Yeremia itu cocok buat kalian. Loh, ya Tuhannya abang kan komplain ke abang. Iya, makanya. Nah, itu kan punya siapa yang komplain? Dengar baik-baik. Nah, Sema Tuhan Israel, saya nggak pernah Adonai bilang di Elohenu, Yeremia bang. Kan Adonai Tuhan abang Echad, kan beda dengan Tuhan Elohim kami. Echad. Nah Kami iya kan Echad Tuhan satu. kami kan beda Tidak dengan ada Tuhan Tuhan abang. lain. Itu yang komplain, yang bernama nulis Allah kan di itu suratnya berupa abang, si setan di itu. kitab sucinya abang. Sungguh Iya, bodohlah umatku makanya- itu. Mereka Iya, tidak iya mengenal tahu. aku. Itulah, Mereka iya, adalah anak-anak itulah, tolol iya, dan itulah tidak mempunyai kalian. pengertian. Iya, Mereka pintar itulah untuk berbuat kalian. jahat, tetapi untuk berbuat baik Itulah mereka tidak kalian, tahu. umat Dajjal. Ya seperti abang ini Itulah, lah. iya, Diskusi itulah Hobi begini. kalian. datang ngegas. Yang Kalian Itu banyak-banyak. cerminan tidak sudah mengenal Yeremia Tuhan 4:22 dan itu Umat Dajjal. surat tercinta Kalian dari diskusi sama Tuhannya ayat abang ini. untuk Sadari abang. itu. Komplain panjang. Tuhan Ya. kok komplain Kalian bang. berontak kan? Kalian berontak Yes, kan? yes. Gantian. Kalian Jangan bongkar, panjang-panjang kayak saya gini. bongkar Jangan kebodohan panjang-panjang. kalian. Mana Enggak, buktinya? enggak, enggak. Kalian itu umat bodoh, makanya pas Yeremia itu untuk kalian. Biar dia ngomong. Sungguh bodoh, Lah, ya umat buat abang lah. kalian. Jangan disangka Orang kami dia- nggak meyakini kitab abang itu. Mana Kan ada abang yang mana- meyakini. mana Itu Tuhan ada Tuhan abang yang bernama berbicara. LCWT? Siapa? Para nabi Nggak tidak bisa kenal stuck kalau Tuhan gini, bernama nggak bisa stuck. LCWT. Caranya ada caranya, bro. Mana buktinya Iya. Yesus Tuhan? Mana buktinya Yesus Tuhan? Kabur dia kan?
Ya, biar gantian aja istilahnya. Ya, biar gantian. Jadi kalau kita baca dalam Matius 4, dikatakan saat Yesus dicobai, itu memposisikan Yesus itu sebagai jalan. Di mana Yesus berkata kepada iblis, jangan kau cobai Tuhanmu. Terus Yesus mengarahkan supaya iblis itu berbakti kepada siapa? Apakah kepada Yesus atau kepada Tuhan? Hanya kepada Allah sajalah engkau harus berbakti. Itu pesan. Buktinya kalau Yesus itu hanya jalan. Untuk kepada siapa? Untuk menemu kepada Bapa. Kan banyak ayat yang menerangkan. Yohanes Ada yang 14:6. mengenal kepada Bapa. Tak ada yang mengenal kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saat Yesus dicobai oleh iblis, dikatakan jangan kau cobai Tuhanmu. Kemudian perintah Yesus apa? Hanya kepada Allah sajalah engkau berbakti. Bukan kepada Yesus. Ini bukti kalau posisi Yesus itu sebagai jalan pelantara supaya iblis berbakti kepada siapa? Kepada Bapa. Itu Betul. dari Matius 4 itu buktinya itu Yesus itu posisinya sebagai jalan, yaitu mempertemukan Yesus iblis supaya berbakti kepada siapa? Bapa. Ya, mungkin bisa bergiliran dengan yang udah hadir yang baru. Silakan disapa. Oke, salam kenal Bang. Selamat siang. Assalamualaikum. Shalom. Salam. Ya Bang, silakan Bang. Ya, jadi kedengarannya seperti debat kusir juga, ujung-ujungnya menghujat. Iya, kita kasih edukasi, ya, berbicara satu persatu. Jadi setiap orang mewakili keyakinannya. Jangan sampai istilahnya termasuk Muslim ataupun dari Kristen, saya bersikap adil lah istilahnya. Jadi jangan sampai ada hujat penghujat karena setiap ajaran tidak mengajarkan untuk kejahatan. Yang jelas kami Muslim tadi tidak pernah mengeluarkan kata hujatan lo ya. Anda boleh nilai sendiri. Siap. Ada rekamannya kok. Lanjut. Oke, jadi temanya apa nih Bang? Kalau boleh tahu Bang. Abang Kristen apa Islam? Saya Kristen Bang. Ya. Oke. Temanya konsep ketuhanan aja lah biar enteng, jangan kemana-mana gitu. Iya. Jadi gini Bang, tolong yang santun ya. Tadi teman Abang udah lihat kan, kayak gitu caranya kan. Nah. Betul Bang. Naik-naik saya dikatain dajjal Bang. Saya kan mantan mu'alaf kan nggak terima Bang. Masa saya dikatain dajjal Bang? Ya, artinya karakter orang beda-beda dalam memperjuangkan imannya kan. Itulah karakter pribadi masing-masing. Berarti Abang membenarkan secara seperti itu untuk membenarkan imannya. Katanya agama kasih, agama Abang ini. Saya tidak membenarkan, hanya kan saya bilang. Ya jangan didukung karakter- kalau gitu statementnya Bang. Direvisi dong Karakter. statementnya. Nah, bukan mendukung. Saya bilang karakter. Jadi bagaimanapun caranya itu terbentuk dari dirinya, dari lingkungannya dia. Dan bukan berdasarkan, kalau saya bilang bukan menggambarkan bagaimana Kristen. Jadi gambaran Kristen gimana? Gambaran Kristen itu penuh kasih, santun. Nggak ada Kalaupun ininya sedikit pun. tidak menghakimi orang lain. Itu kalau gitu saya sama Abang. Ayo kita diskusi Bang. Salam kenal Abang. Diskusi aja, kita sampaikan. Oke. Jadi boleh di roomnya ini boleh bertanya atau ditanya nih? Gimana nih konsep roomnya? Boleh. Tanya jawab. Boleh. Bang. Bertanya ya. Tanya jawab Jawab. aja satu-satu. Hmm, Abang tanya, nanti kita jawab. Kita tanya, Abang jawab gitu. Tapi by data ya tapi- Bang. Tapi gini, kebetulan kan saya juga nggak ada latar belakang untuk seperti apologet lain, latar belakang sekolah, Alkitab dan lain-lain. Tapi saya hanya pemahaman berdasarkan apa yang saya pelajari ya. Jadi kalau saya nggak bisa jawab, jangan dihujat atau dibully gitu. Oh enggak. Apa yang saya tahu saya coba Enggak, jelaskan. Bang. Insya Allah. Saya mau bertanya dulu nih Bang. Apa Jadi tuh? kan gini, di Muslim ini percaya bahwa bisa Allah Al-Masih itu tidak disalibkan, artinya diselamatkan ya. Artinya dia tidak pernah mati, ya Bang ya. Iya. Tapi kalau saya baca itu sempat baca di Maryam 33 atau Maryam 31 itu. Di situ ada tertulis bahwa dia wafat dan dibangkitkan. Coba kalau boleh Abang bacakan. Kebetulan saya nggak pegang HP 2 nih. Surat berapa? Maryam Maryam. 33. Oh.
Maryam ayat 33. Sebentar saya buka dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Sudah. Ya, saya lanjutkan dikit Bang ya. Jadi di situ kalau saya lihat konteksnya yang menyatakan itu kan Isa. Yang menyatakan itu Isa. Jadi apakah dia berkata-kata yang tidak ada faedahnya, artinya berbohong atau seperti apa? Atau dia sudah tahu masa depan karena dia di situ tertulis wafat, mati dan dibangkitkan. Sementara dalam catatan apapun di Muslim tidak mengenal bahwa Isa wafat. Silakan Bang. Jadi mengenai gini Bang ya, Abang kalau pelajari Al-Quran, Abang itu yang pelajari yang pertama itu Al-Quran itu menjelaskan tentang apa di situ. Nah, dalam Al-Quran itu kita ngambil memang dalam pandangan kita gitu kan. Kita kan memandang dulu kan, terus kita baca. Nah, ketika kita baca, disitulah terletak hukum-hukumnya, Bang. Sebenarnya Allah itu menurunkan Al-Quran itu sebagai kalamullah, yaitu untuk diambil hikmahnya, hukum-hukumnya diambil di situ. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, ya kan? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada saat hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, jadi di situ kesejahteraan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala terlimpah kepadaku sejak hari aku dilahirkan, pada saat aku meninggal, dan pada saat aku dibangkitkan dalam keadaan hidup kembali pada hari kiamat. Maksud dari Abang itu aku paham. Berarti Isa ini sudah punya indera keenam ya? Kok dia tahu akan kembali lagi pada hari kiamat gitu, Bang? Maksudnya, Bang? Benar, Bang? Garis bawahi wafatnya Bang. Garis bawahi wafat. Sementara Isa di Al-Quran itu tidak pernah wafat menurut Islam. Dari mana Bang tahu itu? Ya semua orang Muslim bilang Isa diselamatkan, tidak pernah disalibkan, bahwa digantikan dia. Berarti kan dia nggak pernah mati. Gini Bang, saya mantan Oten ya. Saya dari Protestan juga ke Katolik juga. Saya baptis 2 kali karena di Protestan saya nggak diakuin, makanya saya harus baptis lagi di Katolik, belajar tentang katekumen. Jadi di agama saya sebelumnya itu memang tidak menjelaskan tentang hereafter atau akhirat. Di Islam itu dijelaskan secara detail. Nah, kalau pada saat bilang ada hari wafatku, sebagai insting manusia, Nabi itu sama seperti manusia semuanya. Itu instingnya adalah dia akan diwafatkan, tapi nggak tahu kapan, karena dia hanya memprediksi aku pasti wafat. Nah, di Sirah Nabawi dijelaskan bahwa Isa itu diangkat ke langit. Al-Quran bilang 1 tahun sama dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun di sini, di dunia ini waktunya. Jadi ketika nanti umpamanya Nabi Isa turun di tahun ke 3000 atau di tahun ke 4000, berarti cuma 4 hari itu. Umurnya dia itu cuma 4 hari di akhirat itu. Lalu dia turun untuk membunuh Dajjal. Itu Sirah Nabawinya seperti itu. Karena pasukan Imam Mahdi terpojok dengan dikepung sama tentara Dajjal. Laknatullah alaih. Di situ Sirah Nabawi itu dijelaskan, Bang. Kalau Abang cuma memahami teks gini, nggak belajar tentang Sirah Nabawinya, itu nggak akan nyambung gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa Nabi Isa itu ketika turun setelah turun ke dunia ini yang umurnya cuma beberapa hari karena di akhirat, karena beda waktu, ya kan? Nah, dia bilang pada hari wafatku karena dia akan wafat juga gitu. Karena gini, Bang, di Al-Qur'an itu menjelaskan bahwa di hari kiamat tidak ada satupun makhluk hidup yang hidup kecuali Allah. Bahkan malaikat peniup sangkakala yang terakhir itu mencabut nyawanya sendiri, Bang. Terus hanya Allah yang berdiri sendiri, hanya Allah yang tidak mati. Seperti itu, Bang. Itu penjelasannya. Dan dibangkitkan kembali itu nanti di padang mahsyar setelah nanti dihakimi semuanya. Seperti itu. Jadi yang karena dibangkitkan, ya betul. Lanjut, Bang. Iya, di padang mahsyar nanti. Karena gini, Bang, di Islam ini saya sangat jelas. Bahkan saya ini dulu pengagum band Dream Theater, ya.
yang judul lagunya If I Die Tomorrow I'll Be Alright. Kan dia di awalnya kan bilang where did we come from, ya kan, why we here. Nah, bla bla bla. Dia itu mempertanyakan kenapa saya diciptakan. Saya ini berasal dari mana. Nah, itu dia mempertanyakan karena di Alkitabnya sendiri itu tidak menjelaskan secara detail. Sedangkan di Al-Qur'an, di hadis itu dijelaskan bagaimana setelah manusia itu di alam ruh. Di alam ruh itu kita sudah membuat perjanjian dengan Rob bahwa kami ini muslim. Lalu Al-Qur'an menjelaskan sesungguhnya fitrah dari anak yang lahir dari seorang ibu itu beragama muslim, tapi orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, Nasrani dan Yahudi. Itu sangat logika masuk seperti itu, karena di alam ruh diceritakan kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Karena apa? Ruh kita ketika masuk ke dalam tubuh kita ini kotor, Bang. Tanpa berbuat dosa pun kita mengkonsumsi makanan, mengeluarkan air seni, mengeluarkan kotoran, itu sudah ada batasan di situ karena Tuhan itu maha suci. Jadi nggak bisa kita mengingat itu. Nanti ketika nyawa kita dicabut, maka kita akan ingat perjanjian itu dengan ruh sebelum ruh ini ditiupkan ke jasad gitu. Makanya kenapa bayi baru dilahirkan tangannya menggenggam erat, karena dia membawa amanah yang berat gitu. Tapi dia dilupakan dengan perjanjian-perjanjian itu gitu, Bang. Tapi sebagai manusia, Allah itu pasti selalu beri hidayah, cuman entah itu dari mana saja gitu. Contohnya saya menerima dan saya convert ke Muslim gitu. Alhamdulillah, itu karena rahmat Allah juga salah satunya. Allah. Seperti itu. Nah, terus nanti dijelaskan lagi setelah alam kematian, setelah sakaratul maut itu dijelaskan lagi bahwa nanti ada setan yang mengganggu. Itu kita sudah dikasih kisi-kisinya untuk menolak itu, bagaimana caranya. Lalu di alam barzah itu alam kubur. Nanti kita akan ditanya tentang perjanjian kita. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man kitabiyuka, siapa kitabmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Itu nanti kita ditanya dan mulut kita dikunci, nggak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah ya amal-amalan kita itu, Bang, seperti itu. Jadi make sense gitu. Nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nanti semua manusia dalam keadaan bingung dan saling menuntut antara bapak dan anaknya. Anak lari kabur dari dari bapaknya, dari orang tuanya. Begitupun sebaliknya, seperti itu karena mereka saling menuntut gitu, seperti itu gitu, Bang. Jadi yang dibilang wafat kembali itu adalah hari akhirat, sedangkan di Kristen kan tidak ada hari akhirat itu, Bang. Mati langsung surga. Kalau Protestan ya, kalau Katolik ada hari kebangkitan, itu ada, seperti itu, Bang. Bang Andi mau menambahkan? Sudah, biar aku yang menambahkan. Jadi dikatakan kalau Nabi Isa itu diwafatkan. Wafatkan itu artinya bisa saja ditidurkan. Kemudian Allah akan mengembalikannya. Itu tertera dalam Al-Imran ayat 55. Kalau mengenai Nabi Isa itu di kami itu seorang nabi, hanya manusia biasa, bukan seorang Tuhan. Dan beliau juga sama akan mati. Dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 185, Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu yang bernyawa pasti akan mati. Jadi udah jelas. Sekarang kalau umpamanya kita mau cari rujukan bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalibkan, tapi ada yang diserupakan. Karena itu juga tertera dalam Mazmur 91 ayat 30. Kalau nggak salah di situ. Tahu 19 atau 30 ya? Bahwa akan kuselamatkan dia, kukenyangkan dia dengan panjang umur. Bahwa dikatakan juga dalam Mazmur 91 ayat 11 ayat 12. Bahwa engkau tidak akan terantuk pada batu, malaikat itu akan mengangkat menenteng tangannya. Kemudian dicobai saat sama iblis di dalam Matius 4. Kata iblis, di situ tertulis, loncatlah, kau akan terantuk istilahnya bahwa engkau akan terentak tanganmu dan kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu sesuai dengan Mazmur 91 ayat 11 ayat 12. Kemudian kata Yesus, jangan cobai Tuhanmu. Kepada Allah lah engkau harus berbakti. Itu terbukti. Kemudian dalam diceritakan juga, engkau akan melangkahi singa dan ular tedung. Singa itu melambangkan apa? Kekuasaan. Kemudian ular tedung itu siapa? Dalam Matius 3. Abang pakai ayat Alkitab. Abang pakai ayat Alkitab berarti abang percaya ya? Apanya? Tadi abang mengutip ayat Alkitab itu. Mau juga saya bacakan kalau Yesus itu tidak disalibkan tapi ada yang diserupakan dalam kitab Anda. Mau? Ya, artinya kan gini, kita membahas apa yang tertera di Al-Quran. Kalau abang mengutip Alkitab berarti abang juga percaya ayat Alkitab itu? Ya percaya karena Yesus itu tidak disalibkan, makanya dibilang dikutip dari Alkitab. Gini,
Berarti abang mengutip ayat Alkitab itu, berarti abang percaya ayat Alkitab itu ya? Ini bukan masalah percaya nggak percaya, ini berdasarkan Ini data. pembuktian. Data. Kalau kita membahas Al-Quran, kalau abang mengutip Alkitab, artinya itu memparalelkan hal yang berbeda, saya pikir. Karena di Alkitab jelas Mau kita Yesus buktikan itu. dulu ya? Kita buktikan dulu, kita santai-santai, kita buktikan. Oke. Anda buka Lukas 22:6-9. Abang bacain, saya nggak bawa HP 2 nih. Di situ tertulis bahwa yang bicara adalah Yesus. Yang berbicara adalah Yesus, tinta merah. Dan di ayat Lukas 22:6-9 berkata, mulai sekarang anak manusia sudah. Anak manusia itu siapa? Yesus. Berarti ada dua sosok. Yang satu yang berbicara, kemudian mengatakan sosok yang asli anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bahwa ada yang berbicara seperti Yesus dan mengatakan bahwa seandainya apakah engkau Mesias, kata hakim-hakim ya. Kemudian Mesias berkata, seandainya aku berkata, engkau tidak akan percaya. Lalu dia mengatakan bahwa Yesus itu berkata, sesungguhnya mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya yang asli itu sudah nggak ada. Pak Jul izin, itu double Pak Jul. Jadi Anda silakan logika ayat Anda logikakan. Kenapa yang berbicara Yesus tinta merah dan menerangkan anak manusia mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Itu sebelum penyaliban. Itu yang bisa saya tampilkan buktinya sebenarnya di kitab Anda gitu. Atau Anda membantah silakan. Berarti menyangkut pertanyaan tadi, berarti Isa alaihissalam ini wafat ya? Wafat tapi bukan hari ini Bang, tapi sebagai insting manusia kita itu akan wafat sama seperti nabi-nabi yang Allah ciptakan, dia akan wafat, dia akan diwafatkan juga, tapi nggak tahu waktunya kapan, karena dia bilang pada hari wafatku itu bukan hari ini, tapi nanti. Berarti untuk catatan baik Al-Quran atau hadis nggak ada wafatnya Isa kapan ya? Ya nanti Bang, setelah dia membunuh Dajjal, setelah itu ada kalau Abang belajar dari Sirah Nabawi, ketik aja Nabi Isa turun kembali itu Abang dengarkan di situ di YouTube banyak kan. Salah satunya referensinya yang paling lengkap itu dari Ustadz Khalid Basalamah itu cukup lengkap, sama beberapa Ustadz seperti Ustadz ini ya. Ustadz Adi Hidayat juga ada beberapa juga yang menerangkan bahwa Nabi Isa itu setelah membunuh Dajjal maka mematahkan salib lalu membunuh babi, ya kan, itu ada hadisnya. Abang pasti pernah dengar, lalu itu kan sering didebatkan di Oten kan, seperti itu, di room-roomnya Oten terutama seperti itu. Nah itu untuk pembuktian bahwa dia sebagai Rasul seperti itu, sebagai utusan. Dan setelah dia kembali ke sini maka umurnya kembali seperti manusia. Kalau di akhirat kan satu hari 1000 tahun di bumi. Jadi menurut saya logika gitu, ketika Nabi Isa ini umurnya hanya 4000 lalu dia diutus 4000 tahun di sini umpamanya, wallahu alam kapan itu, berarti dia ngerasa cuma 4 hari di akhirat itu Bang, berasa cuma 4 hari aja gitu, seperti itu. Jadi wafatnya nanti. Satu lagi, kalau di kami dikenalnya istilahnya Al-Masih palsu, dia itu ingin disembah, memposisikan sebagai Tuhan, dan Nabi yang asli akan membunuhnya seperti itu. Nah sekarang siapa yang menyatakan kalau Al-Masih itu sebagai Tuhan kemudian disembah? Nah itu balik berpikir buat Anda. Gitu. Ada Al-Masih palsu. Al-Masih palsu itu ingin disembah. Artinya kalau abang mau tanya ke Kristenan, banyak room Kristen. Saya kan di sini datang mencoba bertanya saja. Kalaupun menjelaskan, wartawan berarti. Lagi dari itu. Apa kalau dia mau bertanya saja nggak apa-apa, dijawab aja. Gak apa-apa. Nah, ada pertanyaan saya yang kedua nih Bang, yang lagi masih nyangkut. Apa tuh? Pertanyaan kedua. Apa tuh? Jadi gini, penciptaan Adam dan Hawa itu kan di surga ya, di surga. Terus karena iblis tidak mau sujud kepada Adam, Suara gitarnya masuk Pak Jul. Kemudian setelah Adam diciptakan, iblis disuruh sujud tidak mau, dia diusir kan dari surga. Nah, pertanyaan saya gini, kok bisa iblis kembali untuk menggoda Adam dan Hawa? Apakah ada izin atau dia bisa masuk diam-diam atau seperti apa Bang? Silakan. Kalau nggak salah itu saya pernah baca, tapi mungkin nanti teman-teman izin
membantu melengkapi, atau memang kalau salah ya mohon disalahkan. Jadi iblis itu berdiam di antara rongga-rongganya ular, Bang. Jadi ular itu masuk ke dalam surga tapi membawa iblis. Dan Allah itu maha tahu itu, tapi Allah membiarkan karena memang itu kehendaknya Allah. Memang Nabi Adam itu ya memang harus melalui ujian itu, seperti itu. Apakah dia sanggup apa enggak? Ternyata Nabi Adam kan kuat. Nah, iblis lah mencarilah Siti Hawa itu kan. Siti Hawa lah ya itu yang digodain. Makanya dari Siti Hawa itu merayulah Nabi Adam itu. Lalu Nabi Adam akhirnya memakanlah itu, seperti itu. Jadi iblis itu bukan datang ujuk-ujuk langsung ke surga, enggak, tapi dia berdiam di rongganya ular. Makanya kalau di Muslim, kalau kita mimpi ular ataupun bertemu dengan ular, itu ada hadisnya, Bang, karena ya menyerupai kan banyak juga aliran sesat itu yang pakai lambang-lambang ular seperti itu, satanik kan, karena memang itu ya waktu itu menyelipnya lewat rongga-rongga situ, tapi Allah maha tahu. Seperti Nanti itu dibiarkan ya. Sebentar Pak Jul ya. Izin Pak Jul, suara gitarnya. Ya, alhamdulillah istilahnya ada regenerasi dari Bang Juma. Ada regenerasi dari Bang Juma. Muslim alhamdulillah tidak sebodoh apa yang mereka bilang tadi ya. Jadi ada regenerasi untuk berjuang dakwah. Kalau pertanyaan tadi Bang Vincent, Allah membiarkan iblis untuk menggoda Adam dan Hawa, berarti Allah melanggar ketetapannya sendiri yang sudah mengusir iblis dari surga. Kira-kira bagaimana, Bang? Jadi gini, dalam surat Al-Baqarah 34, Allah itu memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Hanya memerintahkan. Apa mau sujud atau tidak, itu bagian dari free will. Karena tertera ayat lain mengatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum, kecuali kaum itu mau merubahnya. Jadi ini memberikan kebebasan buat iblis itu mau sujud apa tidak. Nah, terbukti iblis tidak sujud. Ini pilihan kan, iblis memilih. Kemudian setelah itu Allah bertanya, jangan dulu. Dari malaikat itu kemudian Allah mengatakan, hanya iblislah yang tidak mau sujud kepada Adam. Engkau termasuk golongan kafir, seperti itu. Jadi istilahnya pilihan iblis tidak sujud. Kemudian dikatakan dalam surat Al-A'raf, Al-Hijr ayat ke-11 ya, ayat Al-A'raf. Allah bertanya, kenapa engkau tidak mau sujud gitu. Bertanya dulu, ini rasa keadilan Allah itu terhadap makhluknya, termasuk iblis. Kemudian iblis mengatakan, aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Istilahnya iblis merasa sombong karena dari api itu merasa paling mulia ketimbang dari tanah. Kemudian Allah merasa murka, maka keluarlah engkau dari surga. Kemudian Allah berkata, iblis berkata, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Kalau itu maha kasih sayang, termasuk iblis pun dikasih. Ya udah, engkau termasuk orang yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Ini bukti Allah itu adil. Kemudian apakah Allah menyesatkan? Tidak, iblis yang mengatakan, aku akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang benar. Kata Allah, ya udah lakukan, silakan, terserah kamu, gitu. Jadi termasuk kebebasan untuk manusia, iblis pun dikasihkan free will gitu. Orangnya, iblisnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Maka Allah mengingatkan, hei anak manusia, hei anak Adam gitu ya. Lihat bapak dan ibumu terusir dari surga. Ini bukti kalau iblis itu musuh yang nyata. Seandainya engkau bisa menemukan jalan yang lurus, maka engkau akan kembali sebagaimana bapa dan ibumu diciptakan mula-mula. Al-Quran menerangkan seperti itu. Jadi biar engkau kembali. Kemudian dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 13. Pada dasarnya manusia satu umat saja, kata Allah seperti itu. Siapa? Yaitu Adam. Lalu aku kirim atau aku utus para nabi sebagai kabar gembira dan membawa kitab-kitabnya dengan jalan yang lurus. Nah itu, ikuti. Jadi tak pernah Tuhan menurunkan Tuhan, tapi Tuhan menurunkan para nabi dan rasulnya sebagai jalan yang lurus, sebagai kabar gembira buat manusia agar kembali sebagaimana bapa dan ibumu diciptakan mula-mula, yaitu di mana? Di surga. Gua potong, Bang. Sebentar. Penjelasannya kejauhan. Saya cuma mau tahu gini loh, Bang. Berarti menurut keterangan Abang itu iblis sampai hari kiamat masih dibebaskan keluar masuk surga begitu? Atau seperti Tidak. apa pernyataan Allah yang mengusir iblis? Belum Udah dijawab. Tadi Ya, udah sebentar, dijawab sama Bang ini. Bang apa nih? Saya pikir Bang Rendra. iya, jawabannya Bang Rendra tadi, iblis diizinkan masuk, berarti saya anggap, ini anggapan saya ya,
Allah mengusir, Mengizinkan masuk. tapi dia mengizinkan masuk ke surga, berarti dia melanggar ketetapannya sendiri. Belum saya masuk ke ayatnya. Ayatnya di situ nggak ada perintah iblis sujud, hanya malaikat disuruh sujud gitu loh. Apakah iblis ini sama bahan ciptaannya dengan ada perintah malaikat? iblis. Sebentar, Ada. izin. Sebentar, Bacain ayatnya. sebentar. Izin dulu, katanya tadi mau bertanya, sekarang berpendapat. Nah, itu dia. Gini, saya kan Gimana ini? berpendapat abang jawab, kan gitu. Enggak, kalau Jelas begitu, kalau ayat itu kalau ada begitu, sebentar. Kalau begitu izinkan juga biar ada keseimbangan. Izinkan juga teman muslim berpendapat. Anda juga memberi counter gitu loh. Kalau hanya ingin bertanya, artinya nggak boleh berpendapat. Nah, Ya silakan. Itu loh. Ya silakan bacain dulu ayatnya. Ada iblis nggak di Ya. situ disuruh sujud? Tadi saya udah bilang, jadi ada golongan jin yang tercipta dari api, yaitu tertera dalam surat Al-Hijr ayat 27 bahwa api yang diciptakan dari api itu, iblis itu sudah duluan sebelum Nabi Adam. Itu yang pertama. Kemudian malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dan semuanya itu kedua makhluk ini udah sejajar dengan malaikat. Kemudian Allah memerintahkan. Jadi termasuk yang iblis itu karena tidak sujud, barulah Allah memberikan gelar iblis. Hanya iblislah yang tidak mau sujud kepada Adam. Itu gelar. Baru asalnya kan sebelumnya itu namanya bukan iblis, Azazil. Malaikat. Itu Oh, malaikat. Tapi dari malaikat ini ada yang tidak sujud, barulah dikasih gelar hanya iblis yang tidak mau sujud. Engkau termasuk golongan kafir. Gitu. Berarti Nah, satu sekarang orang balik seperti itu. kepada Anda, tidak ada keterangan penciptakan malaikat, tapi ada keterangan malaikat yang memberontak. Sedangkan malaikat itu Anda sendiri tidak pernah tertera dalam kitab Anda diciptakan dari apa. Itu akan menjadi ambigu gitu. Nggak diciptakan tapi kalimat malaikat ada, kemudian malaikat yang menjadi Lucifer lah atau apalah, itu tidak ada keterangan. Tapi malah ada keterangannya penciptanya nggak ada. Itu bagaimana? Ya, itu penafsiran bapak-bapak gereja. Tapi kalau saya pun membaca Alkitab itu, iblis dan malaikat itu sudah ada pada saat Allah berkata, terpisahlah gelap dari terang. Di situ. Menurut Anda, Mana bro, tertulis? bro, menurut Anda itu iblis ciptaan siapa sih? Iblis tidak diciptakan. Tuhan menciptakan malaikat. Ya, sama seperti yang Abang bilang tadi, mereka punya free will. Cuman iblis memiliki pengetahuan yang penuh tentang kebenaran. Jadi ketika jadi dia iblis itu malaikat. sebentar iblis Bang, itu saya malaikat. jelaskan dulu. Lanjut ya, Sebentar. itu ada poinnya nih, lanjut. Jadi ketika ketika malaikat memilih untuk memilih jalan yang jahat, maka dia dikatakan iblis dan membangkang. Nah, dia dipisahkanlah dari para malaikat. Itu. Oke, dipisahkan. Berarti bukan iblis itu yang malaikat atau suatu bukan? tercipta. Sebenarnya Iya, gini iblis Pak, itu malaikat atau bukan, bro? Malaikat iblis itu diciptakan dalam malaikat kitab. malaikat yang membangkang. Hah? Oke, Iblis berarti itu malaikat itu sombong, oke. membangkang. Oke. Jadi malaikat itu ciptaan atau bukan? Malaikat itu ciptaan Tuhan. Berarti iblis itu ciptaan? Tuhan Iblis juga? itu malaikat yang membangkang. Abang jangan menggiring Iya. saya. Saya tahu pertanyaan abang ini Benar. pertanyaan menggiring ke sini namanya. Iblis itu adalah malaikat yang membangkang. Malaikat itu adalah ciptaan, iblis bukan ciptaan. Baik. Yang saya tanyakan, Tuhan menciptakan malaikat atau tidak? Tuhan menciptakan malaikat. Ya, Nah, ayatnya. benar. Tuhan Iya. menciptakan malaikat. Iya kan? Berarti Tuhan Iya. menciptakan iblis juga dong. Tuhan menciptakan malaikat dan malaikat yang memilih untuk jahat, dia menjadi iblis. Itulah disebut iblis Iya. atau setan. Pertanyaannya, iblis Berarti- ciptaan apa bukan? Sebenarnya pernyataannya sudah Iblis kan jelas. bagian Cuman dari abang ini malaikat. tumpar Malaikat balikan diciptakan kata. sama Tuhan. Sama- Jadi iblis sama juga seperti ikut begini. menciptakan iblis, Bang. Ini Sama aja. menciptakan iblis. Stop. Intinya, Ketika saya iblis ini ciptaan apa bukan? Itu aja dulu. Iblis ciptaan atau bukan? Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Oke. Tuhan menciptakan malaikat. Oke, jadi malah iblis datang sendiri gitu ya, nggak dicipta. Bukan datang sendiri. Abang Katanya ngerti nggak dicipta. Abang- Katanya nggak dicipta. Makanya dengar dulu penjelasan saya. Abang ini kan Iya. sekolah. Sekali dijelaskan sebenarnya sudah paham. Iya. Kenapa ada iblis? Karena malaikat yang membangkang, yang sombong, itulah yang menjadi iblis, dikatakan iblis. Ya. Malaikat Abang bertanya dicipta. lagi, siapa yang ciptakan iblis? Ya. Tidak ada yang ciptakan iblis. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Tuhan siapa yang mencipta itu? Tuhan siapa? Ya Tuhan Allah.
Bukan Yesus. Firman-Nya. Bukan Yesus. Firman itu lah Yesus Kristus. Kejadian 1, 2, 3 itu sudah menjelaskan Tritunggal, Bang. Oh, berarti Yesus yang menciptakan malaikat. Firman-Nya. Waktu itu Yesus Firman adalah Sang Firman. Yang Nama menciptakan Yesus kan kita kenal. yang Kita menciptakan kenal pada sebentar saat Bang, Bang. itu legendaris. Iya, Bang. Yang menciptakan Bapa atau Yesus? Pertanyaan abang ini kayak anak SD aja, muter-muter, udah dijelaskan, muter lagi balik nanya. Nah, Kalau sebutkan abang saya satu. tanya, sebentar, kalau abang saya tanya, itu Allah berfirman, kami berfirman kepada malaikat, Nah, dia udah. menggunakan kata kami, Allah dan Jangan- siapa? Jangan Nah, dibalas oh, dulu. Nah, Sebentar dulu. makanya. Tadi udah Kalau- dijelasin, kalau tadi udah abang dijelasin. sudah Sama abang dijelasin, semua. abang balik Tadi lagi udah ke dijelasin. belakang. Udah dijawab dulu Tadi ini, Bang hei. Lukman. Ntar izin dulu, dijawab dulu. Yang menciptakan Bapa atau Yesus? Jawab dulu, biar jelas. Atau Yang kerjasa- menciptakan adalah Bapa, Bapa. firman-Nya, Sang Firman. Berarti Karena Allah tanpa firman, dia bukan Allah. berarti kerjasama Bapa dan Yesus. Kerjasama bagaimana? Orang dia adalah satu kok. Abang Berarti- sendiri yang memisahkan. Berarti yang menciptakan Bapa atau Yesus? Pertanyaanmu yang salah, Bang. Lo kok salah pertanyaan? Orang pengen tahu yang mencipta siapa kok? Yang menciptakan itu adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Saya nggak nanya caranya bagaimana. Saya nanya nama yang mencipta. Pertanyaannya bukan caranya bagaimana. Yang nama pencipta siapa? Elohim. Bukan Yesus ya? Oke, ya Pak. Iya. Bukan Yesus ya? Ya kan saat itu kita belum mengenal Yesus Kristus. Oke, Dia dulu baik, dikenal udah jelas. dengan Sang Firman. Udah jelas. Oke, bukan Yesus. Lanjut. Bukan Yesus yang mencipta. Lanjut. Udah selesai. Saya tanya balik abang ya. Kalau Jadi abang bisa kita jawab coba. ini, saya anggap abang memang begini, benar-benar bernalar. Sebentar, saya tanya. Abang kan sudah tanya saya. Sekarang saya Enggak, nanya. pertanyaan saya belum terjawab loh. Pertanyaan saya yang mengatakan mana ayatnya kalau malaikat itu diciptakan, itu di dalam kejadian apa atau dalam ulangan apa gitu. Coba masalahnya gini, di kitab Anda saya tidak menemukan kalau malaikat itu diciptakan, kemudian eksistensi malaikat itu ada gitu, tapi penciptanya nggak ada gitu. Terbuat dari apa atau bagaimana gitu. Coba terangkan dulu malaikat itu diciptakan itu dalam ayat berapa? Dalam kejadian Sudah kayak atau apa? jelasin ya. Coba biar saya tahu. Saya jelasin ya. Penciptaan malaikat itu berdasarkan penafsiran bapak-bapak gereja, murid dari para rasul. Ada yang menafsirkan bahwa penciptaan malaikat itu pada saat penciptaan gelap dipisahkan dari terang. Cuman untuk penciptaan malaikat Berarti memang tidak terang karena asumsi ya? apa? Sebentar. Karena kitab suci itu hanya untuk manusia. Dan untuk penciptaan malaikat itu tidak ada artinya korelasinya dengan masalah keimanan kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan tidak penting gitu loh. Anda mengenal Lucifer, mengenal malaikat yang memberontak menjadi Lucifer, itu sedangkan kitab Anda sendiri tidak tertera bahwa malaikat itu diciptakan. Bagaimana eksistensi malaikat dan Lucifer itu ada? Kalau umpama kata bapak-bapak gereja, apa bapak-bapak gereja itu bagian dari firman Tuhan atau yang berfirman untuk Tuhan gitu? Anda harus pahami seperti itu. Kita menggunakan logika gitu. Iya, Gak mungkin kalau juga menggunakan ayatnya tidak logika, menerangkan malaikat, Kalau mau kemudian menggunakan eksistensi logika, ya, malaikat dan Lucifer itu kitab ada. suci diturunkan untuk manusia adalah untuk sebagai pedoman hidup, bagaimana cara hidup yang sempurna. Bukan membahas seperti yang abang mau, ciptakan malaikat bagaimana, ciptakan batu bagaimana. Mau. Sama kalau saya Gini, bilang Bang. berlogika nggak keluar dari gua dapat wahyu nggak ada yang lihat, kan itu nggak berlogika. Makanya kita pakai iman, bang, Gini, bukan logika. saya ulangi ya. Nggak ada yang lihat, siapa yang bilang? Ayo, Gini bang, potong leher saya kalau ada yang lihat. Bang, Gua hira, ayo. keburukan itu datang dari Jangan main iblis. logika, bang. Bagaimana Anda bisa mengetahui iblis, kemudian iblis itu malaikat yang membangkang. Nah, dari malaikat. Dari mana malaikat itu kalau umpama di kitab Anda tidak menerangkan kalau malaikat itu diciptakan atau bagaimana? Mana ayatnya gitu. Iya, kitab Anda juga tidak menerangkan adanya tulisan Hawa dan Muhammad disunat. Kalau dipaksain juga ya nggak ada, kan iman namanya. Ya ngomong aja tidak ada. Tadi Udah. sudah saya jelasin. Dari tadi sudah saya jelasin itu ada dari penafsiran. Oh, Dan lagi, penafsiran. penciptaan malaikat Udah tidak dijawab. ada kepentingan Penafsiran. terlebih apa untuk manusia, kan gitu. Penafsiran udah selesai penafsiran. Iya. Tidak ada ayatnya. Udah. Udah Lanjut. jelas, ya? Lanjut. Bang, dari tadi kan saya ditanya, saya jawab. Sekarang boleh Ayat dong ya. saya tanya. Ya, tafsir. Boleh nggak saya tanya, Bang? Atau Abang dulu?
Abang dulu nanya deh. Saya jawab seperti apa yang saya tahu ya. Tapi jangan Oke. memframing bahwa Oke. ini pengertian Kristen, nggak semua. Oke. Ada yang Oke. karena rema Oke. masing-masing orang Ya. berbeda-beda ya. Ya, Abang, Ya. saya kalau jadi abang, saya itu berputus asa loh, Bang. Abang ngapain capek-capek seperti ini? Memperjuangkan keimanannya dan lain sebagainya. Ya, ibaratnya mempertahankan keimanan abang dan berusaha menjelaskan lah tentang keimanan abang. Kalau saya jadi abang, saya capek, Bang. Karena apa? Karena di Matius 21:31, pemungut cukai dan pelacur memasuki kerajaan Allah lebih dulu gitu. Jadi menurut Nah. saya sia-sialah kita, Bang. Mending jadi pelacur aja, Bang, atau wanita sundal. Saya juga ibaratnya kalau punya adik perempuan, saya suruh jadi wanita sundal aja biar dia masuk surga lebih dulu, karena itu lebih Nah, mulia. gimana tuh? Ya, itu gimana, Coba Bang? dikasih Kalau gambaran. Abang menanggapinya Nah. seperti apa? Itu. Saya tanya itu aja, Bang. Oke, mau dijelaskan ya. Jadi gini Bang, Silakan. Tuhan sudah bilang lebih sulit orang kaya masuk dalam kerajaan surga daripada para penyamun. Karena apa? Ketika orang-orang berdosa, bertobat, maka dia akan benar-benar mengasihi Tuhan karena dia terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang pesundal, orang-orang yang tadi Abang sebutkan semua, saya nggak hafal. Yang jelas begini, untuk orang-orang kaya yang hatinya masih di hartanya, walaupun dia menyembah Tuhan, tapi hatinya masih di harta, dan bahkan Tuhan bilang kalau kita masih mengasihi apa yang ada di dunia ini, bahkan lebih mengasihi orang tua kita, tidak layak masuk kerajaan surga. Yang harus diutamakan mengasihi Tuhan. Bukan harta, bukan orang tua, bukan anak, seperti itu. Sementara para penjahat ini kan lebih baik, ada istilahnya begini, lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz. Kalian pun pasti bilang, oh iya benar juga. Iya, seperti itulah sebenarnya perumpamaannya. Jadi jangan kita baca ayat sepotong-sepotong terus kita telan mentah-mentah, lebih baik Berarti pesundal. orang tua kita nggak boleh dikasih ya? Sedangkan bukan tidak boleh lah. Siapa yang sudah mengasihi Tuhan, ya, siapa yang sudah mengasihi Tuhan, maka dia akan otomatis mengasihi semuanya. Barang siapa yang hanya mengasihi, yang tidak mengasihi dirinya sendiri saja, bagaimana mungkin dia mengasihi orang lain? Seperti itu aja gambarannya. Kalau abang bilang pesundal apa, jangan memotong-motong ayat. Masih rancu Bang, soalnya kan begini, Tuhan yang benar itu Tuhan Yesus atau Tuhan Allah gitu. Anda yang Sebentar. memisahkan pribadi itu. Hah? Anda sendiri yang memisahkan statement abang Yang memisahkan siapa? Yang memisahkan statement abang. Sebenarnya Tuhan Yesus itu atau Tuhan Allah itu kan jangan atau di situ kata dan sebenarnya. Tapi Gini loh, Bang. tapi di Markus 16 nomor 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yang duduk di sebelah kanan Allah ini Tuhan atau Yesus manusia? Silakan. Gini Bang, kata duduk di sebelah kanan itu jangan diartikan secara harfiah. Kata duduk di sebelah kanan itu berdasarkan pengertian orang-orang Yahudi yang kitab itu berasal dari penulisnya dari sana, itu dihormati, dimuliakan, penguasa. Begitu artinya, bukan duduk jadi ada dua orang di sana, ada yang duduk sebelah kanan, ada yang di tengah, di kiri siapa, bukan seperti itu. Sama dengan kalau Jadi, dampingi istri kamu di sebelah kanan, itu jadi ada itu artinya. yang duduk Bagaimana itu manusia atau bukan? Tuhan Yesus dalam tubuh yang duduk itu kemuliaannya. bentuknya manusia atau bukan? Tuhan Yesus dalam tubuh Ya, manusia atau kemuliaan. bukan? Ya sudah bukan Tuhan dong, sudah bukan Tubuh manusia dong. itu Karena dia manusia sudah atau mengenakan Tuhan? tubuh kemuliaan. Tapi tubuh. Anda menggiring supaya saya berkata, oh iya manusia di situ Matius sudah bukan, 28. karena dia sudah mati dan dibangkitkan dan Enggak. mengenakan tubuh kemuliaan. Iya, Matius 28 nomor 9. Tubuh kemuliaan itu kan nggak bisa disentuh. Ya nggak? Setuju nggak? Coba bacakan. Tubuh kemuliaan bisa sentuh manusia nggak? Tubuh kemuliaan Coba bisa baca. disentuh manusia nggak? Iya, coba dibacakan. Iya, Anda nggak boleh jawab. Tubuh kemuliaan itu bisa disentuh manusia nggak? Tubuh kemuliaan siapa dulu nih? Yang dikenakan Tuhan Yesus atau siapa? Yesus. Ya. Yesus berkata seperti ini waktu Maria mau menyentuhnya di depan kubur. Jangan dulu menyentuh aku karena aku belum kembali kepada Bapa.
Oke. Maaf, aku Jadi izin setelah turun kembali karena nggak bisa baterai sentuh lagi. tidak mau habis. Aku izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, siap, wabarakatuh. Bang. Terima kasih Bang Bang ya. Bang. Terima kasih. Jazakallah, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dijawab dulu Bang. Jadi tubuh kemuliaan itu bisa disentuh atau tidak? Tubuh kemuliaan siapa nih? Pertanyaannya yang spesifik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini Bang Wan naik ini. Oke, naik. Ya, naik. kalau Oke, tubuh kemuliaan silakan. Tuhan Yesus tergantung Tuhan Yesus sendiri karena dia kan punya otoritas. Dia penguasa kok. Kalau dia mau suruh sentuh ya sentuh. Nggak ada yang bisa bantah. Berarti begitu naik ke sorga berarti kan masih sama tubuh itu juga dong. Iya, tubuh kemuliaan namanya, bukan tubuh daging. Nah, ini tubuh daging nih, Matius 28 nomor 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Memeluk kakinya serta menyembahnya, coy. Nah, dah. Terus kita kembali ke Markus 16, nomor berapa tadi saya bilang tadi ya, aduh kok lupa. Markus 16 nomor 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, mereka itu siapa? Yang memeluk kakinya loh. Kamu ini gimana? Jadi, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, mereka yang memeluk kaki Yesus dan menyembahnya, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Berarti Yesus Anda itu terangkat ke sorga dengan tubuh manusianya yang telah dipeluk sama hambanya tadi. Gimana tuh? Makanya pertanyaan saya, umat Kristen ini menyembah Tuhan Yesus yang itu atau yang di sebelah kiri? Ya, kan Yesus sebelah kanan, di sebelah kiri Allah. Yang mana? Coba jawab itu aja dulu. Simple loh. Sudah saya jelaskan tadi, cuman masalahnya kayaknya nggak ngeh ini kalau dijelaskan. Udah saya bilang, duduk di sebelah kanan jangan diartikan secara harfiah mentah-mentah seperti itu. Duduk di sebelah kanan itu artinya penguasa, dimuliakan. Ya. Iya. Jadi kalau dibilang Matius 28 nomor 9. Surga di bawah telapak kaki itu beneran surga di bawah telapak kaki kan nggak gitu juga pengertian kalian. Itu lain. Tapi gini, Matius 28 nomor 9, ini dalilnya loh, saya bukan asumsi loh. Kamu gimana? Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, dipeluk kaki Yesus serta menyembahnya. Nah, terus di Markus 16, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Mereka ini siapa sih? Yang memeluk kaki si Yesus. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, coba dijabarkan dulu. Maksud abang itu yang mau ditanyakan ini apa? Yang mau ditanya, itu? yang mau ditanyakan itu, yang mau ditanyakan tubuh Yesus di surga sekarang ini punya daging, punya kepala, punya kaki, apa seperti apa gitu loh? Dia mengenakan tubuh kemuliaan. Gambarannya itu tubuh kemuliaan begini loh Mas. Begini ya, tubuh kemuliaan itu apakah seperti tubuh kita ini yang punya kepala, punya pantat, punya lubang pantat, punya alat untuk membuang air. Oh ya. Ayo. Oh, suaraku nggak keluar di Zoom ya. Yang dimaksud ke tubuh kemuliaan bagi kami yang muslim itu apakah organ-organnya komplit, ada kakinya, ya ada duburnya juga. Mungkin ada tenggorokannya, mungkin punya alat kelamin dan sebagainya, begitu loh. Coba kamu gambarkan bagaimana sih tubuh kemuliaan ini, saya penasaran itu loh. Kalau seperti apa tubuh kemuliaan, bentuknya, rasanya di Alkitab nggak dijelaskan secara secara lengkap seperti itu. Yang jelas tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Seperti itu, tidak dapat tubuh yang dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Ya, tubuh yang dipenuhi oleh kemuliaan itu bagaimana menggambarkan itu? Ayo. Ini sama seperti abang menggambarkan zat itu seperti apa. Kita juga nggak bisa gambarkan sekarang karena kita kan belum melihatnya. Saya mau tanya, kan tadi abang jelaskan kalau abang bilang ya itu nggak bisa diterangkan karena nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya. Terus abang lalu bilang kalau tubuhnya seperti kemuliaannya Allah. Nah, kalau umpamanya nih
Tuhan bilang itu salah, kira-kira Tuhan itu kesinggung nggak dengan statementnya abang? Karena Tuhan nggak pernah bilang seperti itu loh. Abang mendahului Tuhan berarti menafsirkan mendahului. Kalau tafsirannya Tuhan bukan seperti itu gimana? Karena kan abang sendiri tadi mengakui bahwa dalilnya nggak ada. Bisa jadi abang lebih pintar daripada Tuhan loh menerangkannya ini. Karena Tuhan pun nggak menerangkan di dalam ini. Makanya Dan abang gue pun bilang tadi, mengakui seperti itu. sebenarnya sebentar gini Bang ya. Makanya saya bilang dari awal tadi, penjelasan saya belum tentu benar karena saya tidak mempelajari seperti halnya abang-abang di teologi sana. Kalau mau tanya seperti itu yang lebih konkret, abang masuk ke rombeng Jeki. Nah, supaya abang dapat penjelasan yang lebih konkret. Saya belum pernah membacanya memang masalah untuk seperti apa tubuh kemuliaan itu punya dubur ke apa seperti statement abang tadi. Itu kan hal-hal yang tabu sama seperti saya menanyakan toh. Sama seperti saya menanyakan zat ini apa, zat Allah ini. Zat cair kah, zat padat kan nanti abang tersinggung. Zat Nah, itu seperti itu nggak Bang. bisa disentuh, Nggak. zat itu Nah, nggak bisa iya, disentuh. nggak bisa disentuh, nggak bisa, Nah, nggak ada apa-apa, kalau- berarti kosong. Gitu kan, sama aja pengertian saya begitu, kosong nggak ada kosong. apa-apa. Nggak sama. Berarti memang nggak Sedangkan ada apa-apa disembah. Matius, ya brother, dengar dulu santai. Jadi gini, kalau Anda bilang nggak bisa disentuh, di Matius 28 nomor 9, mereka memeluk kakinya. Itu Yang zat, sudah saya bukan bilang zat tadi. itu. Kalau bisa, Kan sudah Nah, saya bilang ayo, tadi, gimana Bang. tuh? Otak abang yang kecil itu Ah. ngapain mau atur Tuhan? Dia punya otoritas orang. Kalau dia mau disentuh aja kan dia Tuhan. berarti itu Kenapa bukan mau zat dibantah? dong. Berarti Loh, bukan memang zat. bukan zat dari Kalau awal abang kan yang- memang Yesus Kristus itu Oke, bukan zat. zat. Oke. Berarti bukan zat ya. Memeluk kakinya berarti ada kaki ya, dan serta Jelas, menyembahnya. Allah ada tangan Ya kok, kan? menciptakan, Nah, menggulung langit dengan begitu kedua tangannya, terangkat ke dan surga, tangan oke, punya kaki. Ini poinnya nih. Yesus punya kaki, dipeluk oleh hambanya, terus diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, gitu kan? Berarti dia duduk beserta kaki-kakinya, ya enggak? Pertanyaannya adalah di mana tubuh Nah. asli Yesus sekarang? Itu. tubuh kemanusiaannya ya Ayo. jelas sudah musnah lah. Karena Hancur. apa? Memang Oh, Yesus hancur. disalibkan untuk memusnahkan, menghancurkan tubuh kedagingannya. Jadi tubuh Lalu kenapa- aslinya udah hancur ya. Tubuh aslinya udah hancur. Lalu kenapa dibuatkan korpora bang di salibnya? Lalu dibuatkan foto-fotonya kalau memang tubuhnya sudah hancur. Kenapa di gereja ada foto-foto Kenapa? Yesus? Kenapa Tuhan Kalau Yesus ada menggambarkan? korpora Makanya di dengar dalam saya jelaskan. Bagaimana saya mau jelaskan, 3 orang ngomong semua. Oke. Kenapa Lanjut. Tuhan meninggalkan wajahnya untuk ada yang bentuk patung, ada yang bentuk. Sebenarnya bukan patung dan gambar itu yang disembah. Tuhan mau meninggalkan wajahnya karena ketika kita menyembah Dia, kita membayangkan wajah Tuhan itu supaya tidak kosong di dalam pikiran kita. Tidak seperti apa kita membayangkan mungkin kubah masjid, kita membayangkan kota kubus. Itu bisa diisi oleh kalau kita cara membayangkan. Oh, boleh kita dikatakan kosong itu pada pusat penyembahan konsentrasi Tuhan. gitu ya. Pusat konsentrasi supaya kalau kamu berdoa itu ada yang dibayangkan begitu ya. Sebentar. Iya, Bang. Saya malah aku izin aja, memperkuat satu kali aja. argumen kamu. Satu Berarti kali dengan aja, Bang. dibentuknya wajah Yesus untuk membuat kali aja konsentrasi. Tuhan, terus pikir Sebentar, hutang, pikir Iya. pantat cewek, itu kan Iya. hal-hal yang merusak Masalahnya gini bang, penyembahan abang tadi bilang kan itu supaya peninggalan patung itu tidak disembah supaya meninggalkan dan sebagainya. Nah, sementara di Yesaya 26 ayat 4 Allah itu batu bang. Ibrani 12:29 Allah itu adalah api yang menghanguskan. Yohanes 4:24 Allah itu roh. Yang benar yang mana bang? Kalau abang menganggap kami ini nggak ada peninggalannya untuk disembah atau menggambarkan kubus dan lain sebagainya, berarti kalau mamanya ngobrolin batu, Allah itu batu di Yesaya 26-4 itu benar atau gimana bang? Allah di perjanjian lama berteofani melalui apa saja, seperti menjadi tiang awan, tiang api saat dia mengawal, saat dia membawa umat Israel keluar dari. Jadi kita jangan membatasi otoritas Tuhan. Kita tidak bisa membatasi otoritas Tuhan. Mau dia jadi apa firman-Nya pada zaman perjanjian lama, itu otoritas dia. Yang jelas dia berbicara melalui firman-Nya. Nah, sekarang giliran saya bertanya, boleh nggak? Sebenarnya belum dijawab tadi saya loh. Saya ini ngambang nih. Sebenarnya sudah dijawab, cuman karena iman abang nggak memahami. Iya.
Ya nggak akan Coba ketemu dulu, biarkan coba. ke dunia kami. Coba, kalian kan ada misionaris itu, pemurtadan massal kan? Coba Ya, masuk kasih aja di pemahaman sana. ke saya dulu. Kasih pemahaman ke saya dulu, coba murtadin saya Ya, coba. Bang. Begini bro. Jadi umat Kristen ini sekarang ini menyembah Tuhan Yesus yang di sorga sebelah kanan atau Tuhan Allah yang di sorga sebelah kiri. Itu pertanyaan simple. Nah, saya Coba. juga udah jawab yang simpel, cuman otak abang nggak nyampe. Dari tadi saya bilang jangan meliterasikan secara harfiah sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah itu sebenarnya gambarannya duduk di sebelah kanan itu menggambarkan bahwa itu yang termulia, Terus? sang penguasa, raja di atas segala raja. Jadi ketika abang memisahkan itu jadi dua personal, ya kita membayangkan seperti dua orang. Ada yang sebelah kiri, sebelah kanan, Terus di tengah kalau selatan, kan seperti itu. kalau saya hanya menyembah kepada Allahnya saja, gimana? Sah apa enggak? Di firman-Nya Tuhan Yesus sudah katakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam setiap doa atau penyembahan, kita berkata di dalam nama Yesus. Jadi apalagi yang abang mau bantah? Kalau tidak sesuai dengan keinginan abang ya jangan membantah, kan itu keimanan Kristen. Tujuan Anda berdoa ke Yesus atau ke Bapa? Tujuan berdoanya? Tujuan kita berdoa ke Yesus, bukan ke Bapa. Ke Bapa di dalam nama Yesus. Bapak, abang ini gini loh, memisahkan Bapa dan Yesus itu memisahkan dua personal yang berbeda. Emang sama? Ini beda ini. Ini Yesus. Ini Allah nih ya. Beda loh. Nih. Beda loh, Bro. Siapa bilang sama? Jangan satu lu samain ya. Kalau lu bilangin sama, ngeri lo kalau bilangin sama, ngeri lo. Sekarang saya giring Anda seperti apa yang Anda pikirkan. Quran itu firman Allah nggak? Nggak usah lari kemana-mana ah. Sebentar, saya giring opini ini. Quran itu firman Allah nggak? Jawab aja. Jangan muter-muter. Bang, saya mengimani sebagai saya mantan Oten, Bang. Iya, Firman yang mantan Allah Oten dan firman Allah. Quran itu kekal nggak? Gimana? Quran itu kekal apa enggak? Dijelaskan bahwa Quran itu kekal, tapi nanti Allah akan cabut ketika di akhir zaman. Tulisannya akan hilang. Enggak kekal. Jangan bilang nanti dicabut. Kekal apa enggak itu aja. Kekal bersama Allah. Nah, berarti ada dua personal yang kekal. Apakah itu dua orang yang berbeda? Nah, sebentar. Ya oke, baik. Izinkan sebentar, izinkan. Mengimani bukan Al-Quran, bukan ini, Bang. Izinkan. Sebentar saya ambil analoginya dulu. Izin. Kabur dia. Sebentar. Izinkan analoginya ya. Katanya dua ada yang kekal. Dengerin dulu, Bro. Masih ada orangnya ya? Masih. Oke. Kalau Anda mengatakan dua yang kekal, Al-Quran dengan firman-Nya, ya Allah itu sendiri firman-Nya melekat pada diri Allah, satu oknum, bukan dua. Berbeda dengan Bapak dan Yesus. Ya, Bapak dan Yesus itu satu di surga, satu dalam kandungan. Keluar disusui sama ibunya, berjuang dieksekusi tentara Romawi. Berbeda. Satu mati disiksa, dikubur 3 hari, bangkit makan ikan goreng, terangkat lagi, bergabung lagi. Berbeda coy. Tuhanmu datang ke bumi jalan-jalan coy, rekreasi. Beda. Itu abang bukan menjelaskan akademis, itu sudah menghina. Jalan siapa ada Tuhan jalan-jalan? Kalau saya bilang Allah jadi Tuhan, nggak boleh menghina. Sekarang apakah? Sebentar. Di dunia ini kalau bilang debat sehat, bilang Tuhan turun jalan-jalan. Dengerin dulu saya bicara. Apakah Yesus tidak jalan? Makanya dengerin dulu, saya buktikan. Dengerin dulu. Jangan panas, nggak boleh panas diskusi, nggak boleh emosi ya. Kalau mau pakai bahasa pasar, lebih kasar kalau bilang kau kawin dengan anak umur 6 tahun, pedofil itu bahasa pasar juga. Dengerin dulu saya, Pak. Jangan emosi, ya. Jangan emosi. Saya buktikan argumentasi saya ya. Saya buktikan dulu, Bang. Izin, Bang. Yesus itu nggak mau terima lagi. Sebentar dulu, Bang. Saya buktikan argumentasi saya dulu ya. Yesus itu, ya dengerin baik-baik. Yesus waktu umur 12 tahun dia jalan dari tempatnya ke bait suci sekolah. Itu nggak jalan. Itu nggak jalan. Jalan. Jalan atau naik pesawat atau naik ojek?
Ayo Di mana jawab. catatannya? Di mana catatannya jalan-jalan? Jalan-jalan tahu nggak pengertian jalan-jalan? Holiday. Oke, baik. Yesus berkata, "Pergilah kau ke pesta itu, aku tidak akan pergi." Tapi dia jalan juga nyusul. Itu nggak jalan. Ayo, nggak jalan itu. Kamu dari tadi saya udah bilang. Jalan Mana apa sih? jalan-jalan sama nggak pengertiannya menurutmu? Iya sama, jalan ya jalan-jalan sama. Pakai kaki. Saya berjalan dari sini ke Bang depan Rendra, lorong dengan kau izin sebentar jalan-jalan. saya ganti sama Bang Zuma, Bang Rendra ya. Pantas pengertiannya. Ya Bang Rendra Pengertiannya sebentar ya, ganti kalau Bang Zuma ketemu. sebentar aja ya. Oke. Nah, silakan apa? Tapi Ya, tapi silakan, lanjut. tapi saya bingung juga. Ini room muslim tapi mau bertanyanya ke Komal. Sebenarnya kalau kalian mau bertanya, pergi ke room Kristen. Tadi kan buka room ini katanya boleh bertanya. Sekarang cuma saya yang ditanya terus, saya nggak boleh bertanya. Iya, tanya aja, jangan baper, ah. Silakan. Nah, ini aja belum dijawab ini. Nah, ini belum dijawab nih rangkaiannya nih. Gimana Anda mau bertanya ini belum dijawab? Bingung loh. Nah, saya bukan menghujat, brother. Inilah nih, Yesus manusia, ya kan? Saya manusia juga. Nah, Allah ini Tuhan. Jadi kalau ajaran kalian, saya dan manusia, saya manusia, ya kan? Berdoa itu kepada ini. Tapi dalam ajaran Kristen ada cabangnya lagi nih ke sini. Itu bingung, brother. Nah, coba. Maunya penjelasannya seperti apa? 3 Tuhan gitu? Enggak, saya kan nggak bilang 3 Tuhan, nanti udah dibilang penghinaan lagi. Ini aja dulu. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, ya kan? Yesus ini adalah manusia, ya kan? Saya manusia. Tapi ajaran Kristen kok bingung ini mau berdoa ke sini atau ke sini. Itu aja. Ya itu gampang kok, berdoa ke Yesus atau ke Bapak gitu loh. Ya berdoa ke Yesus ketika dia kembali ke kealahannya, dia sudah Bapa. Tidak bisa dipisahkan. Oh jadi Yesus sekarang sudah menjadi Bapak. Oh Yesus sekarang sudah menjadi Bapak. Itu sebenarnya penggiringan literasi Anda yang salah. Yesus sekarang sudah menjadi Bapa. Ya ketika dia kembali ke kealahannya, dia menjadi Allah, Allah Bapa. Iya, tubuhnya di mana sekarang tubuhnya? Yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Ya, kalau tubuhnya di mana tubuhnya? Coba abang cari tahu sendiri di mana tubuhnya kira-kira, di Mesir atau di mana kira-kira? Saya cari di kuburan kosong. Yang jelas Kosong. yang ada cuma kuburannya Nabi Muhammad aja yang ada. Kuburan kosong terangkat sama badannya loh. Saya sudah makan ikan goreng. Aduh, susah dijelasin kalau nggak Memang percaya. susah karena memang aja bukan balik lagi ke situ. memang susah, sulit emang bro, sulit. Iya sulit, makanya aku dari tadi nggak dikasih nanya. Mau nanya apa? Silakan. Ini gurunda saya udah ngumpul nih. Ayo silakan. Jadi bisa Cek. bertanya nih. Ayo udah silakan. Nanti ini PR berarti ya, PR ya. Ayo silakan. Mau ngapain PR? Udah saya jelasin kok. Mana jasin? PR ini PR nih. Ayo. Udah, lanjut. Tanya apa? Silakan. Ada 2 Silakan, PR. silakan. Habisnya ini juga nanti tolong carikan tubuhnya Yesus ya, dagingnya di mana sekarang ya? 2 PR itu. Oh iya, dagingnya ya. Dagingnya mana? Ini. Ya, lanjut. Tanya. Mau tanya apa, brother? Aduh, susah sih. Kalau Halo. kalau apa namanya? Kalau Tanya tidak apa? seimbang emang ujung-ujungnya ribut jadinya. Enggak ribut. Tenang. Mau tanya apa silakan. Kan udah dipersilahkan loh. Ya, oke. Saya mau tanya tentang surah Al-Qasas 67. Allah berfirman di situ menggunakan kata mudah-mudahan. Apakah Allah tidak menjamin kepastian? Berapa itu? Al-Qasas ayat 67. baik. Silakan mau dari siapa aja boleh. Dari Bang Zuma, dengan Andi silakan semua.
Udah pertanyaannya itu doang atau ada tambahan? Nanti dijawab Ya, aja ada tambahan itu aja. lagi. Itu aja Oh itu. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa an yakuna minal muflihin. Artinya, adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Sudah. Jadi yang dipermasalahkan yang di garis bawah itu adalah kata semoga, itu kan? Iya, di Benar nggak, di, brother? di terjemahan lain ada kata mudah-mudahan, yang abang baca itu semoga. Iya, itulah. Oke, oke. Berarti itu ya. Oke, silakan. Deng Handi, Gurunda Zuma, ya. Pak Wan, Pak Zul, silakan. Yang mau menjawab. Teksnya dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma, silakan Gurunda. Iya, iya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kita fokus kepada kata dan akar kata ya. Adanya pengabaran yang kemudian dikatakan dalam surah Al-Qasas ayat berapa tadi? Ayat 60 ya? 76. 67. Ya, jadi intinya di situ ada kata fa, diawali kata huruf fa. Lalu kemudian disambungkan dengan akar kata asaya, maka dibunyikan, dilafazkan dengan penyebutan fa'asa. Jadi di situ arti daripada pemahaman kita orang Indonesia didefinisikan atau diterjemahkan dengan kata mudah-mudahan. Ya. Nah, jadi gini. Fa'amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa ayyakuna minal muflihin. Jadi kita harus memaknai ini. Maka adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi Al-Quran ini dipersembahkan bukan untuk Allah. Al-Quran itu dipersembahkan untuk manusia. Makanya kata fa'asa di situ itu ada fi'il madi dan juga ada fa'rabita. Itu jelas berujuk kepada satu pemahaman sama seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Di situ wa'asa artinya bahwasanya dan boleh jadi atau kata mungkin atau mudah-mudahan. Itu seirama dengan muatan itu. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena Allah tidak ingin manusia itu ketika dia sudah beriman maka dipastikan selamat. Ketika manusia itu kemudian sudah beribadah, maka kemudian dikatakan mereka pasti beruntung. Meskipun dalam Al-Quran dikatakan ulaika ala hudam bi rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung kemudian. Tapi di sini Allah mengatakan fa amma man taba wa amana. Maka adapun orang yang bertaubat dan beriman, nah gitu, serta mengerjakan amal kebajikan, maka mudah-mudahan, maka boleh jadi atau mungkin dia itu akan termasuk orang yang beruntung. Artinya kata-kata mudah-mudahan ini termasuk orang beruntung, ini berbicara mengenai akhir daripada nasib orang yang bertaubat tadi. Kenapa Allah mengatakan ini keistimewaan Al-Quran? Kenapa Allah mengatakan di situ kata asa? Kenapa? Karena orang yang beriman ini kalau dikatakan pasti beruntung, maka orang beriman ini akan yakin bahwasanya oh saya sudah selamat. Orang yang bertobat, oh saya sudah pasti selamat. Orang yang melakukan kewajiban, oh saya sudah pasti selamat. Akhirnya apa yang muncul kemudian? Memandang remeh orang yang lain, memandang enteng orang yang tidak beriman, membuat orang-orang yang tidak melakukan kebajikan itu dianggap sebagai orang yang tidak beruntung, sehingga dia merasa beruntung. Ketika orang itu sudah merasa beruntung, maka yang muncul adalah kesombongan, ria, tamak, memandang orang lain itu rendah. Makanya Allah mengatakan asa. Kata asa itu maknanya adalah semoga, kemungkinan, bisa jadi, ya. Lalu kemudian mudah-mudahan. Itu maknanya. Ayyakuna minal muflihin. Kalau orang beriman yang memaknai ayat ini, kita akan memahami, sedangkan orang yang bertaubat, sedangkan orang yang beriman, sedangkan orang yang melakukan kebajikan, itu belum ada kepastian mereka selamat atau tidak. Kenapa? Karena akan dinilai daripada final kehidupannya.
Bisa jadi hari ini dia bertobat, bisa jadi hari ini dia beriman, bisa jadi hari ini dia beramal kebajikan. Besok ada yang jamin? Besok ada yang jamin orang ini masih beriman? Besok ada yang menjamin orang ini masih bertakwa? Maka Allah mengatakan, wa asa ayyakuna minal muflihin. Itulah indahnya Al-Quran. Subhanallah. Lanjut. Nah, sudah jelas kan? Pemusnahan nabi palsu. Jadi gini bang, saya tanggapi dikit bang. Jelas belum? Ada yang nggak jelas dikit. Jadi gini, tadi Bang Zuma bilang, kenapa dikatakan di situ mungkin atau mudah-mudahan supaya tidak menyebabkan orang ini yang mempunyai iman yang besar ini, yang mempunyai akhlak yang baik ini tidak sombong. Itu kan kalau menurut saya asumsi bang. Oh dia bertobat, jangan-jangan dia nanti sombong. Nah, itu ada nggak dukungan ayatnya bahwa orang yang akhlaknya baik ini kemungkinan dia akan sombong gitu loh. Silakan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan kepada kita ya bahwasanya jangan dikira manusia itu tidak akan diuji. Mau dia beriman, mau dia tidak beriman, semua manusia akan diuji. Jadi tidak ada kemudian dikatakan setelah bertobat maka sudah pasti selamat. Setelah dia beriman maka sudah pasti dia itu termasuk orang yang beruntung. Belum tentu. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Umat Islam itu selalu minta untuk diberi petunjuk, beriman terus selama-lamanya atau istiqomah. Karena tidak ada yang bisa menjamin hati kita ini besok kita akan kufur. Nggak ada yang menjamin bahwa besok ini kita akan masih tetap taat. Bisa jadi besok ini kita menjadi penentang-penentang Allah. Bisa jadi besok hari kita ini menjadi orang yang kemudian kufur terhadap Tuhan. Sama di dalam ajaran Kristen. Mohon maaf, saya harus ngambil itu sebagai contoh. Nah, bagaimana kemudian orang yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi ujung-ujungnya dia menjadi mu'alaf. Sementara sudah diyakinkan barang siapa yang berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kan itu ada. Tapi ujung-ujungnya dia menjadi mu'alaf, meninggalkan pengajaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Al-Quran menerangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiba. Jadi penekanannya itu kepada siapa? Kepada manusia. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatannal ladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladina sadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Ya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sungguh dia mengetahui orang-orang yang dusta. Makanya dikatakan seperti itu. Ahasiban nasu ayatsraku an yaqulu amanna wa hum la yuftarun. Apakah mereka mengatakan bahwa mereka sudah beriman, sudah mereka tidak diuji lagi? Tetap diuji kita, Bung. Jadi kita meski mengaku bertaubat, beriman dan seterusnya, ya tidak ada yang pasti. Dalam arti kata tidak ada yang bisa menentukan karena dia itu sudah rajin sholat, karena dia itu sudah rajin ke masjid, karena dia itu selalu mengajarkan orang kebaikan, lantas kemudian tidak bisa dijerumuskan oleh setan. Tidak. Iblis itu hebat. Iblis itu jangankan yang ada di dunia, Bung. Adam alaihissalam bersama istrinya aja digoda dari luar surga bisa. Apalagi dia sudah berada di dunia bersama dengan kita. Itu yang perlu kita pahami. Iblis itu jago. Adam yang ada di surga pun masih bisa digoda oleh iblis. Kenapa? Karena Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la taranahum. Apa yang dikatakan oleh Allah? Sesungguhnya iblis dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi iblis itu bisa menggoda Adam dari tempatnya dia ke surga. Bayangkan. Apatah lagi kita sudah ada di bumi bersama dengan dia. Jadi kalau ada yang mengatakan hari ini aku beriman, hari ini aku dibaptis, ada yang menjamin gitu besok Anda tidak menjadi pelaku pendosa?
Tidak ada yang bisa menjamin itu. Makanya Islam itu ditekankan untuk beristiqomah. Apa beristiqomah itu? Selalu menjaga lisannya, perkataannya, perbuatannya. Makanya disebut tauhid. Perbuatannya hanya untuk Allah, ucapannya hanya untuk Allah, niatnya hanya untuk Allah, ibadahnya hanya untuk Allah. Tauhid. Jadi bukan karena ria dan seterusnya. Saya kira begitu. Oke, terima kasih penjelasannya Bang Zuma ya. Baik, Bang, baik, sama-sama. aku lanjut kerja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita baru masuk kok tiba-tiba terputus. Gimana itu? Wah, kacau ini. Kita baru menjelaskan sedikit. Begitu kabur teman kita dari Kristen, pembasmi nabi palsu. Tiba-tiba terputus. Suara saya kedengaran gak nih? Cek, 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 cok, 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 cek, cek. Suara saya kedengaran? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya kedengaran? Ini sudah pakai tajwid belum juga dijawab teman-teman. Suara saya apakah terdengar oleh sahabat-sahabat? Ini udah pakai tajwid loh ini. Oh ya, terdengar. Baik. Jadi teman-teman sampai sekarang komal daripada teman kita yang muslim ya, itu belum pulih, mungkin jaringannya beliau. Tadi teman Kristen itu pamit, tiba-tiba hancur kayak gini. Gimana itu? Oke. Ya. Jadi Al-Quran itu menerangkan ya teman-teman, sebagai seorang muslim kan kita harus paham. Kalau kita udah beriman, jangan dikira kita itu tidak diuji lagi oleh Allah. Di dalam surah Al-Ankabut ya, Al-Ankabut itu Allah sedang menerangkan kepada kita bahwa ketika kita itu bertaubat, lalu kemudian kita merasa beriman, maka Allah menerangkan kemudian apakah dikiranya manusia itu tidak diuji. Makanya tadi sahabat kita itu pertanyaan yang sangat baik sebenarnya ya. Ketika Allah mengatakan فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Jadi di ayat itu Allah mengatakan fa'asa, maka semoga atau mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa dikatakan seperti ini? Kenapa ayat ini menjelaskan seperti ini? Sederhana ya, bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka adapun orang yang berbuat syirik dan kufur lalu bertaubat dan beriman ya secara baik dan benar, serta membuktikan keimanannya itu dengan mengerjakan kebajikan dengan penuh keikhlasan, maka Allah mengatakan mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi betapapun banyak dosa seseorang, termasuk menyekutukan Allah, yang adalah merupakan dosa yang paling dahsyat di antara seluruh dosa. Namun bila kemudian orang itu bertaubat atau kembali kepada kebenaran serta beribadah kepada Allah, membenarkan Nabiullah Muhammad SAW, ya, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tentu ia sudah termasuk orang beruntung dan berbahagia di akhirat. Tapi kemudian Allah menghindarkan kita untuk jatuh kepada keadaan di mana kita itu apa istilahnya, ujub ya, atau sombong ya, menganggap bahwa diri kita itu yang paling benar. Karena kenapa? Allah menerangkan, apakah kemudian setelah orang itu mu'allab misalnya tidak diuji lagi? Diuji, dicobai lagi oleh iblis. Makanya Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun.
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman? Ya, tentu tidak. Ya. Mereka akan diuji. Makanya kata Allah, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kazibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Itu adalah kaidah di dalam ajaran agama Islam. Ya. Bahkan Al-Qur'an mengatakan am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ah ayyasbikuna sa'ama yahkumun. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa diri mereka itu akan luput dari azab Allah? Kata Allah, sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Ya, lalu kemudian Allah juga menjelaskan, man kana yarju lika Allahu fa inna ajalallah la'a, ya, wa huwas samiul alim. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini jelas ya teman-teman. Lalu kemudian kata Allah dalam Al-Quran juga dikatakan begini, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha laganiyyu 'anil 'alamin. Barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan dari seluruh alam. Maksudnya barang siapa yang berimpak dan bersedekah terhadap pembangunan masjid Nur Maulida, maka infak dan sedekahnya itu kembali kepada dirinya. Masya Allah, barakallah. Jadi sahabat-sahabatku yang selama ini berinfak dan bersedekah terhadap pembangunan masjid kita, maka yakin dan percaya, kata Allah, man kana yarju lika Allah fa inna ajalallahu li'at wa huwas samiul alim. Barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Artinya barang siapa yang telah dijanjikan amal jariah oleh Allah, maka waktu untuk diberikan upah amal jariah itu akan datang. Umat Islam tidak bisa meragukan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itulah kemudian, yuk mari kita berlomba-lomba melaksanakan amal jariah. Walladzina amanu wa amilus salihah lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzina kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat, jangan sungkan, jangan ragu untuk memberikan kemudian infak dan sedekahnya kepada pembangunan masjid kita. Ada yang bertanya nomor rekening dari masjid kita, NKRI Hargamati Islam, Indah Susanto, Indah Susanti, Indah Susanti. Oh, oke. Nomor rekening kita masih yang kemarin, Bank BTN 4013000171173. Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Silakan teman-teman yang mau berinfak dan bersedekah untuk kemudian mentransfer dananya ke Bank BTN, Bank Tabungan Negara. Nomor rekening 4013000171173 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Dan buktikan kelak nanti Anda akan mendapatkan upah dari Allah. Walladzina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzina kanu ya'malun. Dan orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Saya kira begitu teman-teman. Saya kira gitu ya sementara. Atau kita lanjut nih? Kita lanjut atau kita sudahi dulu? Karena kita diundang lagi nih di komalnya teman kita yang tadi. Gimana? Kita sudahi dulu atau kita lanjut? Ukhti Intan lanjut. Saudara Wizar lanjut. Oke, baik.